Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembentukan minyak bumi. Terbentuknya minyak bumi terjadi karena adanya penguraian yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu di dalam dasar lautan. Nah, penguraian dari apa sih? Penguraiannya yaitu dari jasad-jasad organisme. Organismenya tersendiri itu bisa mikroorganisme, hewan maupun tumbuhan. Contohnya saya lampirkan di samping saya. Nah, di situ terdapat ganggang di dalam lautan. Lalu ganggang itu akan mati dan mengendap di dalam dasar lautan. Lalu lama kelamaan akan terdapat lumpur yang menutupi ganggang yang mati tersebut. Dan berjuta-juta tahun kemudian, lumpur tersebut akan menjadi batuan yang mana menyebabkan ganggang yang mati tersebut memiliki tekanan yang tinggi. Nah, setelah itu terjadilah proses penguraian dan terbentuklah minyak bumi. Nah, setelah terbentuknya minyak bumi tersebut akan bermigrasi melalui celah-celah batuan yang sebelumnya itu lumpur ke batuan yang ke atas, yaitu ke batuan endapan. Nah, setelahnya sampai di situ minyak bumi tidak bisa lagi bermigrasi. Komposisi dari minyak bumi tersendiri ada alkena, yang mana itu adalah unsur paling banyak yang terdapat di minyak bumi. Lalu lainnya adalah sikloalkana, alkuna, alkena, dan senyawa aromatik, yang mana mereka semua, termasuk alkana, adalah senyawa hidrokarbon. Lalu untuk senyawa yang selain hidrokarbon, kita bisa menemui oksigen, belerang, dan sulfur. Nah, sekian dari saya. Dan untuk senyawa dari minyak bumi tersendiri kita bisa menemukan alkana, yang mana alkana adalah unsur yang paling banyak yang terdapat. Dan untuk komposisi dari minyak bumi tersendiri kita bisa menemukan alkana, sikloalkana, alkuna, alkena, dan senyawa aromatik, yang mana alkana adalah unsur yang paling banyak terdapat di minyak bumi. Alkana, sikloalkana, alkuna, alkena, dan senyawa aromatik adalah senyawa hidrokarbon. Dan untuk senyawa selain hidrokarbon, kita bisa menemukan oksigen, sulfur, dan nitrogen. Sekian dari saya. Semoga bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan ke Hasna. Nama saya Samesa Nur Apipa dari kelas 11 IPA 5. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak dan mengalami dua tahapan. Tahapan pertama atau primary processing dilakukan dengan distilasi bertingkat, dan tahapan kedua atau secondary processing dilakukan dengan berbagai macam cara. Pengolahan tahapan pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga menghasilkan berbagai macam hasil yang dibedakan berdasarkan tingkat titik didihnya. Hasil dari distilasi bertingkat meliputi fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya akan dicairkan kembali atau sering dikenal dengan LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan bahan mobil BBG, atau bisa diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua atau nafta tidak dapat langsung digunakan, akan tetapi diolah pada tahapan kedua menjadi bensin atau bahan petrokimia lainnya. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya diolah menjadi kerosin atau minyak tanah dan after sebagai bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat atau sering dikenal dengan solar digunakan untuk bahan bakar mesin diesel, dan fraksi kelima atau residu
berisi hidrokarbon rantai panjang yang kemudian dapat diolah pada tahapan kedua sehingga menghasilkan senyawa karbon lainnya. Dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasanista Agustin dari kelas 11 MIPA 5 akan mempresentasikan tentang dampak pembakaran bahan bakar bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan motor, mobil, dan kendaraan lainnya yang dikeluarkan melalui knalpot yang bisa menyebabkan pencemaran udara yaitu nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Lalu, apa saja yang bisa menjadi dampak bagi lingkungan? Menurut penelitian, gas buang ini menyumbangkan lebih dari separuh zat beracun yang ada di udara. Nah, gas buang ini juga mengakibatkan munculnya asap-asap yang mencemari langit-langit hingga bisa melubangi lapisan ozon dan memicu terjadinya pemanasan global. Yang terakhir, dampak bagi kesehatan. Ketika kita sering menghirup gas beracun akibat polusi udara yang tinggi, bukan tidak mungkin masalah kesehatan yang lebih serius akan terjadi. Nah, seperti masalah penyakit pernapasan dan paru-paru. Misalnya penyakit asma, penyakit paru obstruk kronis atau PPOK, penurunan fungsi paru-paru hingga bisa menjadi kanker paru-paru. Nah, gangguan kesehatan tingkat rendahnya seperti kita iritasi mata, iritasi hidung, penurunan stamina, pusing atau sakit kepala, dan hingga bisa menjadi pingsan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Nurcayani dari kelas 11 MIPA 5. Saya di sini akan membahas mengenai mutu bensin dan bilangan oktan. Nomor dalam dunia perbensinan disebut bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan presentasi dari volume bahan dasar bensin. Bahan dasar bensin dibagi menjadi dua bagian, yaitu isotana dan normal heptana. Bensin yang merupakan salah satu praksa dari minyak bumi terdiri dari hidrokarbon, isotana, dan beberapa rantai lurus. Salah satunya ialah heptana. Semakin tinggi presentasi oktannya, maka bilangan oktan dari bensin tersebut semakin tinggi. Bilangan oktan pada jenis bensin. Boleh kok, misal motor itu direkomendasi dengan bilangan oktan 90, namun malah diisi dengan bilangan oktan 92. Boleh juga direkomendasi dengan bilangan oktan 90, namun malah diisi dengan bilangan oktan 88. Tapi, jika terus-menerus tidak sesuai dan motor tersebut sudah jarang diservis, maka motor tersebut akan mengalami kerusakan. Berikut merupakan tabel rasio kompresi motor dan bilangan oktan yang disarankan.